Hai teman-teman, sahabat Indonesia banget. Untuk kali ini aku ada di sebuah bukit, yaitu Bukit Gunung Keramat Winarum. Nah sebenarnya bukit ini di atasnya itu ada sebuah makam ya, dan katanya banyak sekali orang-orang yang berziarah ke makam ini. Kita akan coba cari tahu nanti sama kuncian yang ada di sini ya, karena aku ingin menjelaskan secara spesifik apa sebenarnya yang ada di atas ini. Tapi geng, kalau dari view-nya nanti kita bisa melihat dari atas ini tuh keren banget ya. Kita bisa melihat langsung ke laut, karena memang gunung ini tuh menjorok langsung ke laut. Jadi dari ketinggian ini kita bisa melihat karang-karang yang ada di bawah. Lalu juga pemandangan lainnya bisa terlihat jelas di sini, geng. Pantai Karanghawu yang terletak di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menawarkan pesona dan keindahan alamnya. Pesona tebing karang yang menghadap ke lautan lepas menambah daya tarik yang sungguh sangat luar biasa. Namun, di balik keindahannya, Pantai Karanghawu ini pun memiliki wisata yang bernuansa mistis dan memang penuh misteri di sini. Auranya pun berbeda banget. Salah satu di antaranya adalah makam yang kali ini sedang gue kunjungi, geng. Nah, tempat ini dinamakan juga sebagai Gunung Keramat Winarum. Dan konon katanya bahwasanya tempat ini adalah petilasan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan juga Eyang Gentara Bumi. Nah, buat kalian yang pasti tidak terlalu familiar dengan yang tadi gue sebutin ya, pasti nggak akan tahu dong. Makanya gue akan kasih tahu buat kalian ya, dari sudut pandang misteri atau cerita-cerita rakyat yang sebagian besar mempercayai bahwa tempat ini adalah tempat petilasannya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sendiri dikenal banyak orang, terutama di Indonesia. Yang pasti semua juga tahu ya, bahwa dia itu adalah Ratu Pantai Selatan. Nah, Pelabuhan Ratu adalah pantai yang memang di selatan, paling selatan Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, geng. Oh ya, geng, pokoknya kita langsung aja cari tahu ya, seperti apa tempat ini, auranya. Karena di atas ini tuh, geng, ada beberapa makam ya yang ada di atas bukit ini. Namun, geng, selain itu kita juga bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa, langsung ke tengah lautan gitu, dengan karang-karang yang ada di sisi-sisinya itu. Pokoknya keren banget ya. Nah, kenapa ini dinamakan Pantai Karanghawu? Karena memang, geng, karangnya itu berbentuk seperti sebuah perapian yang digunakan oleh warga masyarakat sekitar, atau tungku yang terbuat bisa dari batu atau bisa juga dari tanah liat, geng. Nah, bentuknya seperti itu. Kenapa dinamakan Pantai Karanghawu? Namun juga ada hal yang berbeda. Di sini juga ada sebuah cerita yang konon katanya bahwasanya ada sebuah bebatuan yang berbentuk kursi, atau karang yang berbentuk kursi, yang dulunya itu digunakan oleh Bung Karno untuk meditasi juga deh, untuk berdiam diri ya. Dan emang pas banget gitu. Dari karang itu kita bisa melihat lautan seluas-luasnya. Jadi pas banget sih kalau di tempat itu dijadikan tempat kita untuk ya sesaat meneduhkan hati, menentangkan perasaan gitu ya, melihat keagungan ciptaan Tuhan seperti ini. Betapa sungguh luar biasa.
Nah geng, sekarang aku sudah memasuki area atau bangunan di mana beberapa makam itu berada. Nah sekarang kameramen gue akan coba mengambil gambar geng. Nah saat masuk ke ruangannya geng, aura seramnya itu pokoknya merinding deh. Dan kenapa ya, warna-warna yang disajikan pun semua itu hijau semua. Mulai dari apa ya, itu biasa disebut apa gitu ya, kayak matrasnya ya, terus gordennya, bahkan kain-kain yang ada di situ tuh semua berwarna hijau. Nah setelah aku cari tahu, aku bertanya sama kuncen yang ada di sini, karena memang Nyi Roro Kidul itu identik dengan warna hijau itu geng, atau beliau ini suka banget dengan warna hijau. Bahkan di sini juga dipercayai kalau misalkan wisatawan itu dilarang untuk menggunakan baju yang berwarna hijau, karena itu ada panterangannya geng. Percaya atau tidak, karena itu hanya sebuah cerita yang memang mitologi dipercaya oleh banyak masyarakat Indonesia. Itulah keanekaragaman Indonesia, dengan budayanya, dengan ceritanya, dan dengan hal-hal misterinya yang sungguh menarik untuk selalu diceritakan, diulas, bahkan didongengkan gitu ya. Makanya kalau sendiri saat tanya-tanya sama kuncennya ini soal tempat ini, agak-agak gimana ya. Karena memang geng, kalau nalar kita, logika kita mungkin tidak akan nyampe ya untuk memahami dan mengerti ini, karena memang ini di luar nalar kita yang sifatnya itu gaib lah ya. Itu bukan ranah gue juga sih untuk bisa menjelaskan kepada kalian. Namun untuk mengulasnya tentu juga kalian akan sangat menarik nih, seperti yang kalian lihat ya kan. Ini ada foto-foto dari Nyi Roro Kidul. Ini kalau tidak salah foto ini dilukis langsung oleh Basuki Abdullah, pelukis kita yang sangat terkenal dan sudah almarhum geng. Nah sekarang fotonya itu ada di sini. Ini kan warna cat dindingnya pun hijau semua geng. Tapi gue salut untuk kali ini, kenapa juga ya kameramen gue ini berani. Berbeda kalau misalkan dia itu ngeliput soal goa gitu geng. Tapi kalau bangunan gitu ya, kalau kuburan, kenapa dia berani ya? Malah gue yang takut. Tapi gue nggak takut sih, cuman capek aja. Jadi gue rehat dulu deh di luar. Nah yang gue salut, dia sendirian geng. Tuh lihat geng, seperti ini. Dan katanya nih banyak banget peziarah-peziarah itu dari luar kota geng, yang datang ke sini. Nggak tahu apa yang menjadi tujuannya ya. Yang pasti geng, jangan pernah menyalahgunakan sebuah tempat itu untuk memuja segala sesuatu yang selain dari Tuhan ya, agar kita tidak dibenci oleh Tuhan, karena syirik itu adalah dosa yang terbesar. Oke geng. Dan tempat ini pun dibuat seperti ini hanya sebagai hiasan saja sih, untuk melengkapi sebuah sejarah ya. Kalau tanpa ada peninggalannya gitu ya, tentu tidak akan pernah sempurna ya kan. Walaupun benar dan tidaknya gue sendiri nggak tahu. Yang pasti mungkin itulah yang menjadi tujuan ya. Dan geng, untuk masuk ke sini tuh ada juga retribusinya sih. Kita harus bayar berapa per orang, 5.000 ya kalau untuk wisatawan. Tapi kalau misalkan untuk ritual gitu ya, untuk berziarah itu beda, 10.000 katanya. Ya memang geng, itu hanya untuk perawatan tempat ini saja. Dan kayaknya sih ini dikelola oleh pemerintah desa setempat ya. Karena di sini ada perdes juga yang tertera bahwasanya tempat ini harus dijaga dengan baik dan dirawat juga segala kebersihannya. Jadi kita harus mentaati tata tertib di sini. Nah nanti geng, di bawah bukit ini karang-karangnya itu pokoknya keren deh. Nah kalian yang udah pernah kesini pasti tahu banget ya.
Tapi kalau yang belum pernah, kalian akan penasaran. Yuk datang ke sini, nikmati pemandangan yang luar biasa, baik itu wisata alam ataupun wisata mistis. Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak banget cerita. Begitupun Pelabuhan Ratu dan sekitarnya memiliki banyak cerita yang unik, yang menarik, yang memang asik untuk ditelisik dan diusik, geng. Nah, hadirnya Indonesia banget menyuguhkan sesuatu yang berbeda buat kalian. Ini geng, di dalam ruangan ini wangi banget, kembang-kembangan, pokoknya segala wewangian itu ada di sini, geng. Nah, biasanya pada malam-malam tertentu atau bulan-bulan tertentu di tempat itu ramai banget berziarah ya. Emang geng, cerita tentang Nyi Roro Kidul itu kan kita juga sering lihat di film-film ya, bahkan diangkat dalam sebuah film gitu. Karena memang mitologinya itu bukan cuma dikenal oleh masyarakat Pelabuhan Ratu sih, seluruh Indonesia kayaknya, terutama pantai selatan itu ya, tahu banget tentang mitologi Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, geng. Nah, salah satu bagian yang terpenting atau tempat yang identik banget dengan beliau, ya inilah Karanghawu, inilah tempatnya. Dan konon katanya juga menurut cerita bahwasanya Presiden Republik Indonesia yang pertama itu Bung Karno, beliau itu sering berinteraksi dengan Nyi Roro Kidul. Karena memang geng, presiden kita yang pertama itu secara kebatinan beliau itu memang luar biasa, punya kemampuan untuk itu. Jadi interaksi dengan dunia lain pun beliau mampu gitu, dan sering dilakukan bahkan di tempat ini. Itu sih cerita yang gue denger ya dari Kuncen di sini, geng. Tapi kalau kita hubungkan memang dengan tempat lainnya, itu memang ada korelasinya ya. Seperti konten-konten gue yang sebelumnya kan selalu berbicara tentang Bung Karno. Ya wajar saja dong kalau misalkan tempat ini pun ada hubungannya dengan beliau. Pastinya semua pelosok nih yang ada di sini tuh udah beliau kunjungi ya, terutama tempat-tempat yang menarik menurut beliau dan memiliki nuansa dan suasana yang berbeda. Jadi ketertarikan itu tentu saja dong dasarnya adalah keinginan gitu ya, keinginan beliau dan kenyamanan juga sih, kecocokan gitu, suasana seperti ini yang beliau suka gitu. Oke geng, setelah dari bangunan itu aku akan coba menuruni tangganya untuk langsung menuju ke pantainya langsung, yaitu ke Karanghawunya. Ini tempatnya tuh enak banget ya, dan bersih gitu ya, karena banyak sekali juga sih bangunan-bangunan, warung-warung kayak gitu, warung-warung makanan gitu ya. Jadi nggak terlalu menyeramkan juga sih kalaupun malam ya, karena banyak orang beraktivitas di sini. Tapi serius geng, kalau kita melihat pantai dari tempat ini, benar-benar kita tuh seperti dihipnotis gitu ya, dengan suara ombaknya yang kenceng, terus karang-karangnya itu yang memang unik banget dari mulai bentuk-bentuknya gitu ya. Dan di bawah karangnya itu kan bolong-bolong ya. Makanya Karanghawu ini kenapa disebut juga sebagai karang bolong ya. Hawu itu kan bolong, geng. Ngomong yang bolong-bolong kayak apa? Aduh. Ya pokoknya seperti itu deh. Loh kan, sebuah samudra yang luas itu bisa dilihat dari atas ini, geng. Dan pandangan mata kita tuh nggak terbatas loh. Kalau aja laut itu mungkin datar gitu ya, ya kita bisa melihat sampai ke ujungnya gitu, yaitu Samudra Australia, geng. Bisa kelihatan dari sini. Nih, karena hari ini juga kebetulan hari libur ya, makanya banyak banget nih yang sedang berwisata di sini, geng. Ini tempatnya tuh udah ditata dengan rapi banget. Tembok-temboknya, tempat kita berjalan,
tangga-tangganya, jadi aman banget deh untuk berjalan kaki di sini. Dan nggak takut juga gitu menuruni tangganya. Nah dulu di film-film nasional tempat itu sering banget yang dijadikan tempat syutingnya. Apalagi film-filmnya yang bergenrekan horor ya, apalagi yang menceritakan tentang Nyi Roro Kidul. Kenapa sering syuting di sini? Karena ya di sinilah tempatnya mungkin ya. Nah ini geng, batu yang gue ceritakan tadi, bahwasanya ini tempat Bung Karno itu berdiam diri melihat indahnya laut tuh di sini nih, geng. Bentar nih, ayo dong kameramen, ambil gambar. Nah ini batunya, geng, di sebelah kanan aku nih, mirip banget dengan kursi. Tadinya gue tuh mau nyoba duduk di situ ya. Tapi ngeri juga sih. Nah, ya kan? Nah ini geng tempatnya. Nah ini bentuknya seperti kursi. Jadi kita bisa duduk senderan tuh di situ. Tuh kan? Ngeri geng. Emang auranya luar biasa. Indah, menakjubkan, menyeramkan, mempesona, menarik, semua ada di sini. Nah, kalau untuk jalannya, akses kita keluar dari tempat ini, nah, kita bisa menggunakan tangga ini, geng. Gue udah kelihatan lelah banget ya. Aduh, udah capek banget sih boy. Aduh, tapi gue pun capek gitu ya. Tapi emang asik banget geng, perjalanan itu bener loh, seru. Dan ternyata dari perjalanan inilah gue bisa mengetahui banyak hal. Dan tentunya kalian juga dong, karena konten-kontenku gitu ya. Buat kalian yang belum tahu tuh pasti banyak tahu. Dan sorry banget juga ya kalau misalkan informasinya tuh gak terlalu lengkap ya, karena gue juga sulit untuk mencari narasumber yang benar gitu ya. Tapi kalau misalkan gue sembarang nyari narasumber, ntar salah juga kan. Makanya gue sampein apa yang gue ketahui aja ya. Tapi geng, nih saat gue di tempat ini ya, karena ada cewek nih ya duduk sendiri. Dia tuh joget-joget sendiri, geng, udah kayak kesurupan. Gue sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga ya. Kenapa tuh cewek ya? Tapi gue yakin sih itu cewek kesurupan kayaknya ya. Karena di tempat ini ya, menurut kepercayaan ya, jangan sembarangan juga gitu. Ceweknya itu cantik banget, geng. Tahu nggak? Kameramen gue bisik-bisik. Selo, deketin cewek, minta nomor WA, buru-buru minta, gue ngeri. Dia joget-joget sendiri. Nih, tuh itu geng ceweknya tuh kan. Nah ini ceweknya, geng. Aduh, nih kameramen ngambil gambar nih, nggak tahu sih mana yang. Harusnya kan ambil gambarnya itu yang enak dipandang gitu loh. Kan gue lagi duduk ya sama cewek. Aduh, ampun, dia mah kemana-mana aja ya. Nah gitu. Nah inilah, geng. Nah kenapa gue pergi ya? Gue agak takut juga tuh sama tuh cewek. Masa dia gak malu sih di depan gue joget-joget. Serius. Memang kayak kalau mengunjungi tempat ini, kita juga gak usah berbuat hal yang enggak ya. Karena
karena memang nggak boleh ya. Kalau memang ada larangan, ya udah kita ikutin aja ya, percaya nggak percaya larangan itu ya, tapi kita harus ngikutin apa aturan di sini ya Kang ya. Nah, untuk menyeberangi karang ini tuh ada jembatan juga, geng. Nih, kita bisa lewati ini. Untuk foto-foto kerennya di sini tuh. Tapi bener, geng. Kalau tempat-tempat lain gitu ya, walaupun tempatnya tuh nggak jauh dari tempat ini, tapi aura yang gua rasain tuh beda loh kalau tempat ini tuh. Ini memang aura mistisnya tuh gede banget. Ada rasa takut gimana ya, gue juga di sini tuh ya. Bukan cuma karena alamnya sih. Kalau alamnya memang enak dipandang ya. Aduh, pokoknya ada sesuatu yang berbeda aja sih di sini. Nah, karang-karang yang bolong itu di sini, geng. Nah, di karang ini. Jadi di tempat gue berdiri ini, di bawahnya itu air laut. Jadi tembus gitu. Di kolong karang. Jadi atasnya doang yang padat sebenarnya. Padahal bawahnya itu bolong, geng. Tuh kan. Ini sebenarnya dilarang loh kalau berdiri di sini tuh. Apalagi kalau kita pakai baju warna hijau, nggak boleh, geng, di sini tuh. Nah, karena gue pakai baju hitam, karena sesuai dengan kulit, ya udah aman jadinya. Nah, kameramen gue pakai kolor, dia nggak berani nih. Aduh. Ini tempat ini benar-benar dijaga kebersihannya, karena pengelolanya banyak banget sih. Jadi benar-benar dijaga gitu. Mulai dari keamanannya, kenyamanannya, ketentramannya, kebersihannya. Ini benar-benar dijaga dengan baik ya. Jadi nggak ada sampah sih di karang-karangnya. Oke, geng, pokoknya sekian dulu ya ulasan dari gue. Tetap ikutin perjalananku hari ini sampai habis, sampai selesai. Terima kasih yang sebesar-besar buat kalian semua. Dan setelah ini pasti ada banyak konten-konten lagi yang aku akan sajikan, suguhkan buat kalian, yang pastinya tidak kalah menarik dengan tempat-tempat yang sebelumnya. Oke, see you next time. Salam dari gue Selo, dan salam juga dari Bang D. Inilah Indonesia, negeri terindah yang memang punya banyak cerita. Dan gue Indonesia banget. Thank you, geng.